Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas A, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Steam Sterilizer System, yang dimana anggota kelompok kami terdiri dari Nabila Tahara dengan NPM 002, Angela Alicia dengan NPM 003, Julpan Syahriar dengan NPM 006, Anissa Diah Pitaloka NPM 007, Rifki Rizky Nugraha NPM 022, Silva Syarifa Al-Aziz dengan NPM 031, Giovanni Pangaribuan dengan NPM 049, dan yang terakhir Farid Daniel Soleh dengan NPM 051. Untuk selanjutnya ada sterilisasi. Nah, definisi dari sterilisasi ini sendiri merupakan suatu proses dengan cara efektif dalam membunuh atau menghilangkan pengotor, semisalnya mikroorganisme yang dapat berpindah-pindah. Contohnya adalah jamur, bakteri, hingga virus pada suatu permukaan peralatan. Kemudian sterilisasi ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu sterilisasi secara mekanik. Nah, sterilisasi secara mekanik ini menggunakan suatu saringan yang berpori dengan sangat kecil dengan ukuran 0,22 mikron atau 0,45 mikron sehingga si mikro tersebut akan tertahan pada suatu saringan tersebut. Adapun prosesnya ini ditujukan ke dalam sterilisasi yang bahan peka terhadap panas, misalnya rutan enzim atau antibiotik. Yang kedua adalah sterilisasi secara fisik. Sterilisasi ini merupakan sterilisasi yang bisa dilakukan dengan teknik pemanasan dan penyinaran sinar UV. Nah, adapun beberapa caranya ialah sebagai berikut. Ada dengan api langsung, uap air panas, panas kering, dan sinar UV. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah sterilisasi secara kimia. Sterilisasi ini merupakan sterilisasi menggunakan senyawa yang sifatnya disinfektan, seperti halnya alkohol, sehingga dapat membunuh mikroorganisme. Kemudian ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi dari sterilisasi itu sendiri, yaitu ada tingkat kekeringan alat yang akan diproses, temperatur dan kelembaban area pemrosesan, susunan alat dalam sterilisator, kondisi sterilisator, protokol perawatan, dan pemilihan metode sterilisasi yang sesuai. Baik, yang selanjutnya terdapat sterilisasi uap atau steam sterilization. Nah, yang dimana sterilisasi uap ini adalah suatu metode sterilisasi yang melibatkan uap bertekanan, yang dimana uap tersebut itu dihasilkan dari panas yang diciptakan sedemikian rupa agar dapat mematikan virus dan juga bakteri. Nah, agar bisa mendapatkan uap panas yang bertekanan yang baik, maka perlu mendidihkan air terlebih dahulu dengan dipadukan dengan tekanan yang tinggi. Namun, dalam penggunaan metode panas uap ini dibutuhkan alat yang bernama autoclave. Prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk gambar autoclave-nya terdapat pada layar, yang dimana autoclave-nya itu sendiri merupakan alat pemanas tertutup yang dapat digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu tinggi dan juga bertekanan tinggi. Nah, otomatis alat yang akan disterilisasinya itu apabila akan menggunakan dengan autoclave, maka harus mempunyai sifat yang tahan panas. Karena suhu yang digunakan pada sterilisasi menggunakan autoclave ini digunakan suhu setinggi 121 derajat Celcius dan tekanan 15 PSI atau 2 atm. Yang dimana sterilisasi menggunakan autoclave ini dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya adalah prinsip steam sterilization. Yang pertama adalah waktu, kedua suhu, ketiga kelembapan atau uap jenuh, keempat kontak uap langsung, kelima penghilangan udara, dan keenam pengeringan. Prinsip pertama dari steam sterilization adalah waktu. Waktu sterilisasi merupakan faktor kritis karena semua organisme tidak mati pada saat yang sama, sehingga dibutuhkan jumlah waktu minimum pada suhu sterilisasi untuk membunuh semua mikroorganisme. Spora Sciobacillus thermophilus atau BST umumnya digunakan untuk menguji siklus sterilisasi uap karena sangat tahan terhadap sterilisasi panas lembab. Mereka juga bersifat non-patogen dan tersedia secara komersial. Jumlah yang selamat biasanya diplot pada skala logaritmik seperti yang ada pada PowerPoint. Nilai D atau D value merupakan waktu untuk mengurangi populasi mikroba hingga 90%. Untuk spora Sciobacillus thermophilus, nilai D-nya itu harus
1,5 hingga 3,0 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Untuk nilai D 2,0 menit pada suhu sterilisasi 121 derajat Celcius mencakup fase pemaparan setidaknya 20 menit pada suhu tersebut untuk sterility assurance level dari 10 pangkat min 4 dengan asumsi populasi awal 1 juta atau 10 pangkat 6 organisme. Hal ini berarti ada 1 dari 10.000 kemungkinan satu spora tersebut yang layak bertahan dalam proses sterilisasi. Untuk setiap tambahan 2 menit paparan pada suhu 121 derajat Celcius, sterility assurance level dikurangi dengan faktor 10. Faktor kritis kedua adalah suhu uap jenuh yang dikontrol dalam ruang sterilisasi. Gambar tersebut yang ada di PPT menunjukkan bagaimana peningkatan suhu secara drastis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sterilisasi. Gambar tersebut mengilustrasikan kira-kira seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk mencapai kematian mikroba yang setara dengan sterility assurance level 100 dengan populasi awal 10 pangkat 6 dengan nilai D 2,0 menit pada suhu paparan panas lembab yang berbeda. Suhu uap jenuh berhubungan langsung dengan tekanan. Siklus tipikal pada 121 derajat Celcius akan membutuhkan 15 hingga 17 pound tekanan pengukur yang setara dengan 103 hingga 117 kilopascal di dalam ruang sterilisasi. Prinsip selanjutnya adalah kelembapan. Kelembapan dalam uap berperan dalam kemampuannya untuk mengubah sifat atau mengkoagulasi protein, sehingga penting untuk menggunakan uap jenuh. Uap jenuh berada pada kesetimbangan dengan air panas pada tekanan yang sama, yang berarti mengandung jumlah uap air maksimum tanpa adanya kondensat air. Uap jenuh direkomendasikan untuk sterilisasi uap karena tidak semua uap dapat digunakan dalam sterilisasi, seperti uap superheated, uap yang mengandung air cair yang berlebihan, dan uap yang mengandung aditif atau kontaminan yang berlebihan seperti karat. Itu harus dihindari. Uap superheated didefinisikan sebagai uap yang berada di atas suhu jenuhnya. Uap superpanas tidak mengandung kelembapan yang diperlukan untuk memastikan sterilisasi. Menurut standar Eropa EN 285 menyatakan bahwa tekanan suplai uap tidak boleh lebih dari 2 kali tekanan ruangan pada suhu yang diinginkan. Prinsip selanjutnya adalah kontak uap langsung. Kontak uap langsung dengan permukaan benda yang akan disterilkan diperlukan agar uap dapat mentransfer energi yang tersimpan ke benda tersebut. Tanpa kontak uap tidak akan terjadi sterilisasi. Jumlah energi yang tersimpan dalam uap jauh lebih tinggi daripada udara kering atau air pada suhu yang sama, karena pada uap jenuh itu dibutuhkan 2 energi, yaitu energi yang diperlukan untuk memanaskan air dari suhu 0 hingga 100 derajat Celcius yang disebut dengan entalpi air, dan energi untuk menghasilkan uap pada tekanan atmosfer yang disebut dengan entalpi penguapan. Di mana energi entalpi penguapan ini merupakan kunci untuk sterilisasi uap. Agar uap dapat mentransfer energi yang tersimpan, maka ia harus mengembun di permukaan objek yang disterilkan. Prinsip selanjutnya adalah penghilangan udara. Udara adalah penghalang terbesar untuk sterilisasi uap, di mana udara harus dikeluarkan dari ruang dan beban sebelum kontak uap langsung dan sterilisasi dapat terjadi. Hal ini dicapai dalam sterilisasi uap dengan serangkaian proses vakum sebelum sterilisasi atau fase prakondisi, di mana sejumlah kecil udara akan selalu ada di ruang otoklaf tetapi harus diminimalkan. Pembuangan udara yang tidak memadai, kebocoran vakum ruangan sterilisasi, dan kualitas uap yang buruk adalah penyebab paling umum kegagalan sterilisasi. Prinsip yang terakhir adalah pengeringan, di mana barang yang dibungkus harus kering sebelum dapat dikeluarkan secara aseptik dari alat sterilisasi. Kondensasi adalah hasil alami dari kontak uap dengan permukaan benda yang lebih dingin selama fase pemanasan dan pemaparan. Adanya pengembunan dapat menyebabkan kontaminasi ulang muatan saat dikeluarkan dari alat sterilisasi. Otoklaf mengeringkan alat setelah sterilisasi dengan menarik vakum pada fase post-conditioning. Tingkat vakum itu 1-2 PSIA atau 6,9 hingga 13,8 kilopascal direkomendasikan untuk pengeringan yang efisien.
Kemudian, pada bagian ini akan dibahas mengenai indikator-indikator yang digunakan pada sterilisasi uap, di mana indikator ini akan digunakan untuk mengetahui apakah suatu proses sterilisasi telah selesai dilakukan atau kondisi sterilisasi uap telah mencapai kondisi optimumnya. Terdapat 3 jenis indikator, yaitu indikator fisika, indikator kimia, dan indikator biologi. Pada indikator fisika akan dibuat grafik pencatatan suhu setiap siklus sterilisasi. Grafik yang dibuat kemudian dibandingkan dengan catatan suhu induk. Kemudian suhu harus diambil sebagai bagian terdingin dari alat sterilisasi yang dimuat. Informasi lebih lanjut tentang distribusi panas dan penetrasi dalam alat sterilisasi dapat diperoleh dengan menggunakan tempat terkopel di lokasi yang dipilih di dalam ruangan atau disuntikan langsung ke dalam kemasan uji atau botol. Intinya, pada indikator fisika akan dibuat suatu grafik pencatatan suhu setiap siklus sterilisasi yang kemudian akan dibandingkan dengan catatan suhu induk. Yang kedua, ada indikator kimia, di mana indikator kimia ini didasarkan pada kemampuan panas atau uap untuk mengubah karakteristik kimia atau fisik dari suatu bahan atau alat yang disterilisasi. Perubahan ini harus dilakukan atau harus terjadi jika kondisi sterilisasi yang memuaskan tercapai. Artinya, perubahan akan terjadi jika kondisi optimum dari sterilisasi telah tercapai atau suatu siklus telah selesai dilaksanakan. Kemudian ini akan menjadi penanda bahwa siklus sterilisasi telah selesai dilakukan. Indikator kimia umumnya mengalami pencairan atau perubahan warna atau perubahan lain yang dapat terlihat oleh mata. Dan yang terakhir ada indikator biologi, di mana indikator biologi menggunakan bakteri Bacillus stearothermophilus yang diinkubasi untuk pemantauan hasil sterilisasi. Biasanya indikator biologi ini sudah ada yang terdapat bentuk strip, di mana bakteri pada strip kemudian diinokulasi pada suhu 55 derajat secara langsung setelah proses sterilisasi selesai dilaksanakan. Hasil inkubasi yang menunjukkan tidak ada pertumbuhan bakteri adalah hasil sterilisasi yang diinginkan melalui indikator biologi. Yang selanjutnya adalah proses pemusnahan mikroba. Nah, jadi spora bakteri itu adalah salah satu mikroorganisme yang cukup sulit untuk dimusnahkan karena spora bakteri ini tahan terhadap suhu yang sangat tinggi ataupun sangat rendah dan juga tahan terhadap kelembaban yang sangat rendah dan sebagian besar bahan kimia, sehingga spora bakteri ini hanya dapat dimusnahkan dengan proses sterilisasi. Nah, terlepas dari apapun metodenya, bisa menggunakan metode sterilisasi basah ataupun sterilisasi kering, kematian mikroba itu dapat diukur sebagai fungsi logaritma, di mana fungsi logaritma itu mengikuti kurva garis lurus. Yaitu kematian mikroba atau jaminan sterilitas dapat diukur menggunakan basis logaritma 10. Kemudian ini ada istilah nilai D, di mana nilai D ini adalah waktu yang diperlukan untuk mengurangi populasi mikroba hingga 90% atau disebut juga sebagai 1 log. Nah, misalnya jumlah mikroba awalnya itu ada 1000. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi populasi mikroba menjadi 100 atau berkurang sebanyak 90%, nah itu disebut sebagai nilai D. Kemudian nilai D ini sendiri bisa ditentukan menggunakan metode survival curve, di mana metode ini dilakukan dengan cara memplot nomor log organisme yang bertahan hidup versus variabel independen seperti waktu, gas, dan konsentrasi. Kemudian ini ada lanjutan dari nilai D yang sebelumnya. Jadi data yang diperoleh dari metode survival curve kemudian diplot secara semi-logaritmik, di mana poin data dihubungkan dengan square analysis, yaitu dengan rumus log n sama dengan A ditambah B dikali T, di mana N itu sendiri adalah jumlah organisme yang bertahan hidup, T-nya itu adalah waktu, A-nya adalah intercept, dan B adalah kemiringan garis yang ditentukan dengan regresi linear. Nah, untuk nilai D-nya itu sendiri adalah kebalikan dari kemiringan linear, sehingga untuk mencari nilai D, dapat menggunakan rumus D sama dengan 1 per B atau D sama dengan 1 per kemiringan garis. Nah, kemudian selain nilai D ada juga istilah nilai Z, di mana nilai Z ini adalah
suhu yang diperlukan untuk 1 log pengurangan dalam nilai D. Nah, nilai Z ini adalah kebalikan dari kemiringan yang dihasilkan dari plot logaritma nilai D versus suhu, di mana nilai D ini diperoleh. Nah, kemudian ada juga istilah nilai F, di mana nilai F ini digunakan untuk mengukur waktu ekuivalen, namun bukan waktu jam saat benda yang dipantau terkena suhu yang diinginkan. Nah, untuk cara menghitungnya itu bisa dengan rumus F sama dengan delta T sigma 10 pangkat T min T0 per Z, di mana delta T itu sendiri adalah waktu interval untuk pengukuran suhu produk, kemudian T-nya itu adalah suhu referensi, dan T0-nya itu adalah suhu sterilisasi, yaitu suhu 121 derajat Celcius. Kemudian yang berikutnya terdapat siklus dasar dari steam sterilization atau sterilisasi uap, yang dimana siklus dasar dari sterilisasi uap ini dapat dibagi menjadi 3 fase yang berbeda. Fase yang pertama itu terdapat fase preconditioning, yang kedua terdapat fase exposure, dan yang ketiga terdapat fase post-conditioning. Untuk fase yang pertama, ini fase preconditioning, di mana pada fase ini udara dikeluarkan dari muatan dan barang-barang di dalam muatan dipanaskan hingga suhu yang diinginkan untuk sterilisasi. Fase ini penting karena jika ada udara di dalam muatan tersebut, hal itu dapat mencegah sterilan bersentuhan dengan barang-barang muatan yang dapat menyebabkan kegagalan dari sterilisasi. Kemudian yang kedua terdapat fase exposure. Pada fase ini, barang-barang di dalam muatan disimpan pada suhu tertentu untuk waktu yang diketahui memberi sterilisasi yang efektif. Biasanya untuk mensterilkan barang-barang atau media itu digunakan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 15 PSI atau sekitar 2 atm. Kemudian fase yang ketiga atau fase yang terakhir itu terdapat post-conditioning atau fase setelah pengondisian. Pada fase ini, uap dikeluarkan dari ruang dan muatan dikeringkan untuk mencegah kontaminasi ulang pada instrumen. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk kelebihannya itu sendiri, yang pertama ada waktu yang dibutuhkan untuk prosesnya itu sedikit karena adanya bantuan panas dan uap. Terus juga sterilisasi ini bisa digunakan untuk semua alat termasuk alat ukur. Lalu juga sterilisasinya tidak toksik, baik itu bagi pasien, staf, dan lingkungan. Lalu siklusnya itu mudah dikontrol dan dipantau. Biaya yang dikeluarkan untuk proses sterilisasinya itu juga cukup rendah dan juga dapat menembus kemasan medis dan lumen seperangkat. Lalu ada kekurangannya. Untuk kekurangannya itu sendiri, itu uap air yang menetes pada alat itu dapat merusak media-media tertentu. Terus juga jika instrumennya itu yang tidak tahan terhadap panas itu akan merusak instrumen tersebut. Juga dapat membuat instrumennya itu basah dan lama-lama akan menjadi berkarat. Selanjutnya, beberapa kesalahan yang umum terjadi pada steam sterilization. Yang pertama, peralatan yang akan disterilisasi dibungkus terlalu rapat. Hal ini dapat mengakibatkan udara dalam peralatan yang akan disterilisasi menjadi terperangkap atau tidak keluar. Khususnya peralatan yang berbentuk wadah seperti mortir atau botol. Kemudian alat yang lebih besar atau lebih berat ditempatkan pada bagian paling atas. Hal ini salah karena semakin besar alat maka akan semakin mudah terkondensasi. Nah, kondensasi sendiri merupakan hasil alami dari kontak uap dengan permukaan muatan. Nah, hasil dari kondensasi ini akan menghasilkan tetes-tetes air atau kondensat yang dapat memperlama proses pengeringan. Jadi tidak lupa juga untuk menaruh kapas atau handuk bersih pada setiap selarak agar tidak ada air yang jatuh dari satu rak ke rak yang lain.
Kemudian muatan terlalu padat atau positioning alat yang tidak benar. Hal ini dapat mengakibatkan benda yang disterilisasi tidak kering sampai akhir siklus sterilisasi. Jadi barang-barang harus diposisikan agar kondensat atau air hasil kondensasi dapat mengalir ke bawah. Kemudian perlu juga mengurangi muatan agar tidak terlalu padat untuk mempercepat proses pengeringan. Kemudian kantong penyimpanan ditempatkan datar atau ditumpuk satu dengan yang lain. Hal ini dapat menghasilkan droplet air pada kantung dan tidak dapat disterilisasi secara aseptis. Jadi kantung harus dipisahkan dengan jarak yang sesuai pada rak seperti gambar yang tertera pada slide ini untuk menghindari terjadinya kondensasi pada kantung. Ya, selanjutnya peralatan yang berbentuk wadah atau botol tertutup terlalu rapat sehingga tidak tersterilisasi sampai ke bagian dalam. Jadi sebelum disterilisasi harus dipastikan ada celah untuk uap masuk ke dalam alat atau botol yang akan kita sterilisasi. Selanjutnya ada overcook media. Sterilisasi berlebihan atau dengan temperatur yang terlalu tinggi dapat menyebabkan media pengembangbiakan mikroba akan terkaramelisasi atau pemanasan gula yang melampaui titik leburnya. Jadi media tidak lagi berguna. Oleh karena itu, tipe sterilisasi dengan metode overkill tidak disarankan untuk sterilisasi media. Selanjutnya, menggunakan air dingin untuk pompa vakum yang terlalu panas. Hal ini dapat menyebabkan pompa tidak dapat mencapai tekanan yang kita inginkan untuk sterilisasi. Jadi kemampuan pompa vakum ini sangat dipengaruhi oleh suhu air yang kita gunakan. Untuk mencapai tekanan 1 PSI sendiri atau 6,9 kPa dibutuhkan air dengan suhu 39 derajat Celcius. Kemudian beberapa alat sterilisasi yang modern biasanya terdapat mengontrol tekanan. Jadi tidak semua alat sterilisasi terdapat alat pengontrol tekanan ini. Tetapi seringkali tidak digunakan oleh pengguna alat. Jadi kesimpulan dari video presentasi yang kami buat ini, terdapat berbagai macam metode sterilisasi yang digunakan, tergantung pada alat yang akan kita sterilisasi. Sterilisasi uap atau steam sterilization menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan dalam industri farmasi karena kemudahan dalam penggunaannya. Sterilisasi uap itu sendiri merupakan metode sterilisasi yang melibatkan uap bertekanan. Uap tersebut dihasilkan dari panas yang diciptakan sedemikian rupa agar bisa mematikan virus atau bakteri pada alat yang akan kita sterilisasi. Kemudian keberhasilan dalam aplikasi sterilisasi uap ini sangat bergantung pada prinsip dasar alat yang terkadang masih sering diabaikan oleh praktikan atau pengguna alat. Jadi perlu dilakukan pelatihan yang tepat untuk melakukan sterilisasi uap agar tidak terjadi kesalahan yang mungkin terjadi seperti teknik pembungkusan atau pemuatan alat. Kemudian peralatan dalam sterilisasi uap ini juga harus dijaga dengan cara melakukan pemeliharaan dan kalibrasi yang tepat.